aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Yang itu yang Jenis profesor macam apakah yang punya pandangan bahwa orang yang namanya Pak Jokowi dia sebut adalah orang yang berbeda dengan Jokowi yang aslinya. Jadi begitu keluar di saat ulang tahun itu kloningan. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita ungkap keanehan dari Profesor Ikrar Nussabakti yang menyebutkan bahwa Pak Joko Widodo itu ternyata ada dua pemain. Dua pemain atau dua apa ya? Ada dua orang kayaknya Joko Widodo itu ya. Intinya dia mau bilang bahwa Pak Jokowi itu dikloning. Jadi ada Jokowi asli, ada Jokowi palsu. Oke, tanpa berlama-lama aku mau tunjukin dulu video sama kalian. Setelah itu baru kita diskusi ya. Tapi yang jelas jangan lupa Anda yang belum subscribe video ini, subscribe dulu ya. Buat kalian yang mendukung ide-ide waras, ide-ide rasionalitas, silahkan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga berkomentar, silahkan memberikan kritik. Anda bebas mau menyatakan apapun, mau memberikan arahan dan saran buat saya, monggo. Dan saya juga mau kasih tahu sama kalian bahwa di video-videoku sebelumnya aku tuh banyak membantah tentang isu ijazah palsunya Pak Jokowi. Soal apa ya? Mulai dari soal apa yang ditemukan oleh Rismon, Roy Suryo, Tifa, termasuk juga soal desa KKN, isu tentang pramuka, isu tentang apa ya? Pokoknya soal ijazah palsunya Pak Jokowi itu semuanya udah terbantahkan sih. Anda tinggal berselancar aja di video-videoku sebelumnya. Kita tonton dulu yuk, Profesor Ikrar Nussabakti. dan karena itu pada saat dia ulang tahun kemarin, ternyata dia hanya muncul sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya, dan kemudian aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Yang itu yang Ulangin namanya. aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Yang itu yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya. Ada apa nih? Kok tiba-tiba ada Jokowi yang dikloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli, tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Joko Widodo ya. Banyak yang kemudian memberikan analisis macam-macam ya. Tapi buat saya memang terjadi sesuatu yang sangat besar pada Joko Widodo ya. Sekelas profesor ngomongnya begini guys. Astagfirullahaladzim. Kira-kira kalau kalian betul-betul dengan hati yang tulus melihat seorang Jokowi yang keluar beberapa saat di saat kegiatan beliau berulang tahun yang dikunjungi oleh banyak orang, memang terlihat sekali wajah beliau itu tebal ya, jadi membengkak begitu karena kulit juga sebagian terkelupas. Yang ini yang diklaim oleh Tifa dan kawan-kawan itu sebagai azab Allah, itu adalah dosa karena dia berbohong. Oke, itu juga udah kita bantah dan kita ketawain aja. Tapi bagaimana dengan pendapat sang profesor ini yang menyebutkan bahwa itu adalah bukan Pak Jokowi yang sesungguhnya, itu Jokowi yang kloningan. Astagfirullahaladzim, kenapa sampai sejauh itu ya guys? Guys, sampai di sini sebelum kita lanjut, boleh nggak tulis di kolom komentar menurut kalian orang dalam tipe seperti ini kategorinya apa ya? Menurut kalian jenis profesor macam apakah yang punya pandangan bahwa orang yang namanya Pak Jokowi dia sebut adalah orang yang berbeda dengan Jokowi yang aslinya. Jadi begitu keluar di saat ulang tahun itu kloningan. Oh Tuhan. Lah ya kalau dia memang hanya sebentar ya wajar, orang lagi sakit, orang lagi tidak percaya diri, orang lagi dalam keadaan kan biar bagaimana orang akan hina-hina dia gitu. Dan memang faktanya dihina juga Pak Jokowi guys. Ayo kita lanjutin dulu, dengarkan apa yang menjadi pembahasannya. Apalagi ketika satu demi satu kalimat-kalimat dia yang digunakan untuk menipu publik ya, itu terbuka ya. Terbuka itu saya beri contoh misalnya apa yang dia katakan mengenai mobil SMK ya, yang katanya wah ini yang apa Inden ini udah
6.000 kan, padahal pabriknya cuma bisa membuat paling banyak sekian ratus mobil dalam berapa bulan kan. Ternyata apa yang dia katakan itu adalah bohong besar gitu kan. Soal SMK kan inden, bukan yang diproduksi. Kalau inden itu kan mau sampai 10.000, mau sampai ratusan ribu, karena memang faktanya begitu SMK itu viral gara-gara Pak Jokowi yang mengendorse, banyak yang inden dan memang capai 6.000. Soal kemampuan produksi dari perusahaan itu tidak mampu, ya berarti urusannya perusahaan, bukan masalahnya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi waktu jadi wali kota dulu itu berpikir keras bagaimana memperjuangkan atas nama pemerintah untuk menjadikan mobil SMK ini menjadi produksi nasional. Diperjuangkan menjadi produksi nasional dan menjadi mobil nasional. Itu perjuangannya Pak Jokowi untuk mengangkat tema-tema produk lokal. Ya problemnya adalah perusahaannya nggak mampu, berarti urusannya perusahaan. Aku kasih lihat ya, ada satu informasi tentang SMK ini ya. Ini CNBC Indonesia. Bukan SUV Jokowi bukan SUV Jokowi, SMK fokus produksi 6.000 unit pick up, ya kan guys. Nah ini di tahun 2019 ya. Nah ini ketika posisi Menteri Industri Menperin ya, yaitu Pak Airlangga Hartarto ya, mengatakan bahwa bakal memproduksi massal 6.000 unit mobil di tahap pertama. Mobil yang akan diproduksi adalah mobil pick up ya, jadi ingat. Nah kita nggak usah kesinilah. Ada satu kalimat yang harus kita pahami ya guys. Ini ada pernyataan dari pihak manajemen SMK. Pihak manajemen SMK menegaskan bahwa pihaknya tak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi dan tak mau disebut sebagai mobil nasional. Ya kan? Ya kita lihat itu jawabnya mobil merek nasional. Jadi kalau merek kan macam-macam. Ini bahasanya Pak Menteri ya, guys ya. Intinya SMK punya pertimbangan tertentu mengapa meluncurkan mobil pick up bukan mobil penumpang. Ya namanya bisnis model. Jadi kalau namanya bisnis. Jadi yang ingin aku garis bawah itu di sini guys. Jadi pihak manajemen SMK menegaskan bahwa pihaknya tak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo. Tapi Joko Widodo ingin mengendorse, ingin memberikan bantuan, ingin membackup kepada SMK untuk memperjuangkan supaya bisa menjadi mobil nasional. Ya pihak SMK sendiri yang nggak mau jadi mobil nasional gitu. Makanya ketika kemarin kalau nggak salah ada gugatan ya dari mobil SMK kepada Pak Jokowi, lah itu kan kesalahan kalian gitu. Begitu pemerintah yang mencoba untuk mau membangun brand SMK agar bisa menjadi mobil nasional, malah SMK-nya sendiri nggak mau menjadi mobil nasional. Pak Jokowi memperjuangkan di era beliau menjadi wali kota Solo untuk menjadikan mobil SMK ini betul-betul menjadi role model bagi daerah-daerah lain bahwa Solo itu bisa memproduksi mobil yang inden, yang mesen. Tahu nggak inden Pak Prof? Inden itu kan yang mesen, yang mesennya banyak sampai 6.000. Soal kemampuan perusahaan ya kembalikan ke perusahaan. Jadi apa menipunya Pak Jokowi di situ? Kita ikuti lagi dia punya ocehan-ocehan guys. Demikian juga misalnya, wah ini orang yang atau negara yang mau investasi di IKN gitu ya, banyak ini, wah dari berbagai negara di dunia ya, dia sebutkan nama-nama negaranya, ternyata lagi-lagi seperti yang juga dikatakan oleh Aguan ketika dia bicara mengenai apa peranan dia dalam pembangunan IKN gitu kan, bahwa dia juga ingin menyelamatkan muka Jokowi sebagai presiden pada saat itu. Yang jelas, yang ingin dikatakan oleh Aguan juga bahwa tidak ada investasi dari negara asing yang masuk ke IKN gitu kan. Macam-macam ya, termasuk juga berbagai pernyataan-pernyataan lain ya yang terkait dengan pemerintahan Jokowi selama 10. Soal IKN, yes, Pak Jokowi ketika ditanya media, ditanya wartawan, apakah ada investor? Iya, banyak investor. Yang jadi dan tidak jadi kan urusan lain. Kan begitu. Orang yang berkomunikasi dengan presiden, ada yang mau datang, ada yang berencana untuk berinvestasi, dia belum jadi, baik pihak asing maupun pihak di dalam negeri, itu jadi maupun tidak jadi, itu kan urusan teknis. Tapi pada dasarnya ketika IKN itu dicoba untuk dibuka dan diberikan ruang kepada media, kepada ruang publik untuk ikut berinvestasi, investor-investor banyak yang berkomunikasi. Sekali lagi soal dia jadi atau tidak urusan berikut. Tapi faktanya yang terjadi hari ini memang banyak sekali investor yang masuk, terutama investor dalam negeri. Kita lihat ya, ini guys. Investor di IKN Ibu Kota Nusantara terdiri dari berbagai perusahaan swasta ya.
nasional dan asing, serta beberapa lembaga pemerintah. Beberapa investor yang sudah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di IKN antara lain Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Atra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group di Ibu Kota Nusantara. Ada juga investor asing seperti PT Citadel Group Indonesia yang fokus pada pembangunan pusat gaya hidup. Oh, oke guys, Oke, dari Malaysia juga ada ya, beberapa dari Cina, Jepang juga ada. Ya, soal mereka berminat dan akhirnya jadi dan tidak jadi urusan berikut. Berbagai sektor hotel, mall, perkantoran itu ada. Ya. Dan Anda tahu ya, biar bagaimanapun ya, Anda mau menutup-nutupi suatu rahasia, baik itu tentang diri Anda atau tentang keluarga Anda, atau tentang kebijakan-kebijakan Anda, pasti yang namanya Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukanya. Seperti juga apa yang dilakukan oleh Tuhan ya terhadap berbagai kasus-kasus yang ada di dalam Al-Quran ya, diceritakan kembali di dalam ayat-ayat suci di dalam kitab suci Al-Quran tersebut ya. Baik tentang Fir'aun kalau Anda tahu ya, kemudian juga tentang berbagai riwayat Rasul ataupun. Hati-hati Prof, hati-hati. Jangan main api Prof. Kenapa soal Fir'aun kemudian dicocokkan dan disamakan dengan Pak Jokowi? Rahasia apa yang dijaga oleh Pak Jokowi? Kezoliman apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Rahasia-rahasia yang sudah mulai terbongkar apa-apa? Rahasia seperti apa? Coba tunjukkan. Yang ada kan adalah framing-framing jahat yang kalian lakukan, Prof. Ayo. Bicara soal Fir'aun. Fir'aun itu orang yang zolim tidak hanya kepada rakyatnya, tapi dia juga sekaligus zolim terhadap Tuhan. Dia mengaku diri sebagai Tuhan. Pak Jokowi ini apa? Orang dia bekerja untuk rakyat, dia ada perjuangkan rakyat. 80% rakyat itu hormat sama dia, merasa puas kepemimpinannya Pak Jokowi. Gimana juga apa hubungannya dengan Fir'aun ini? Orang nggak nyambung. Rahasia apa yang sedang disimpan oleh Pak Jokowi yang berkaitan dengan kerusakan negeri ini? Nggak nyambung Tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja dulu guys. Pun keluarga dekat dari Rasulullah Muhammad SAW ya, macam-macam ya, semuanya ada diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran itu, dan itu yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Karena itu ya, kalau Anda misalnya menutup rapat-rapat segala rahasia yang ternyata Anda tutup-tutupi, pasti kalau rahasia itu benar-benar sangat negatif bagi negeri ini, bagi bangsa ini, semua akan terbuka ya. Siapapun yang akan berupaya mempertahankan kerahasiaan tersebut ya, itu tentunya akan mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah guys, nggak mau lama-lama aku sama profesor ini, gila dah. Jadi kalau kita betul-betul mau belajar dari realitas hari ini guys ya, tentang bagaimana Pak Jokowi dengan ketenangannya, Pak Jokowi dengan situasi kendati dia tidak sehat ya, walaupun sekarang memang dalam keadaan pemulihan, tapi Pak Jokowi orang yang berjiwa besar ya. Dia tampilkan di ruang publik betapa dia tidak mau membalas pantun. Dia tidak seperti dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang reaksioner, yang kalau kemudian dikritik, dihina, difitnah, maka dia juga akan sesumbar. Pak Jokowi orangnya tenang, orangnya ya sudah, tapi kalau wartawan sudah nanya berkali-kali ya baru kadang-kadang dia keluarkan pernyataan. Dan memang dalam situasi sakit seperti ini Pak Jokowi menurutku adalah orang yang tetap tegar ya kan guys. Tapi kok bisa ya ada seorang profesor ini menyebutkan bahwa Pak Jokowi kloningan guys. Itu otaknya ini di mana coba? Ya, kita lihat ya Pak Jokowi waktu keluar dari rumahnya ya. Pak Jokowi ini Pak Jokowi KW nya. Yang ini kayaknya Pak yang KW Pak, bukan yang ini Pak. Ini cloning ya. Banyak sekali masyarakat guys. Nah ini dibilang juga sama Amin Rais bahwa ini cuma settingan doang.
Jadi ini adalah Pak Jokowi KW ya, Pak Jokowi kloningan ya, menurutnya Prof. Ikrar tadi. Nah ini kalau yang KW beneran ini, kembaran Jokowi juga turut meramaikan pesta sederhana. Ini Jokowi asli, kok dibilang cloning. Oh itu suaranya Pak Jokowi sama dengan Jokowi yang asli guys. Salah di Prof. Ikrar. Hari ini tanggal 21 Juli tahun 2025, tepat hari ulang tahun Bapak Insinyur Haji Joko Widodo umur yang ke-64. Kita bacakan Fatihah bareng-bareng ya. Oke guys ya, kita nggak usah lanjut. Anda sudah tonton barangkali. Inilah yang menurutku betul-betul orang seperti Prof. Ikrar akhirnya dia terjebak pada pemikiran dan juga keadaan yang ya delusi gitu ya. Jadi sakit akhirnya. Kenapa orang-orang ini tidak bisa sedikit memberikan video-video yang mencerdaskan aja lah. Berikan informasi yang ya kalaupun memang tetap mau mengkritik pemerintah atau Pak Jokowi, tapi yang coba tunjukkan seperti layaknya benar-benar Anda profesor. Guys, Anda bayangkan kalau sekelas profesor saja cara berpikirnya demikian, gimana dengan kita-kita ini yang memang maaf-maaf secara akademik tidak maksimal. Ya akhirnya wajar kalau pengikut-pengikut mereka ini minta maaf. Cara berpikirnya juga jadi picik. Tapi memang yang paling hebat adalah sekelas profesor, banyak akademisi, banyak aktivis, dokter, itu semua dibikin dibikin kayak menjadi orang yang kehilangan ide dan integritas hanya oleh seorang Jokowi guys. Yang Wong Deso itu, yang jadi pemimpin, yang jadi wali kota Solo 2 periode, jadi gubernur, loncat kemudian menjadi presiden 2 periode guys. Anda bayangkan sekelas Pak Jokowi. Jangan lawan orang baik Pak, Bu. Karena yang terjadi adalah Anda juga sedang dipertontonkan di ruang publik sebagai orang-orang yang ditertawakan. Serius. Ya, mungkin kalian sedang bangga-bangganya, sedang senang-senangnya karena secara narsistik kalian sedang menikmati dipuji-puji oleh pendukung. Tapi jangan lupa berapa banyak sih yang mendukung kalian. Kalian jadi bahan tertawaan. Banyak masyarakat kita yang kebetulan PNS, yang kebetulan ya tidak boleh berkomentar, itu tidak mau berkomentar. Tapi mereka kebanyakan adalah komentarnya ingin menertawakan kalian-kalian yang punya cara pikir begini. Dokter Tifa yang mencocokkan sakitnya Pak Jokowi dengan azab. Said Didu juga sudah mendadak menjadi ustadz. Said Didu udah mendadak jadi ustadz guys. Ya, kita lihat ini Said Didu. Oke guys, kita langsung lihat saja Said Didu nih guys ya. Sekedar mengingatkan bagaimana nasib orang munafik, yaitu neraka paling bawah. Oke, ciri-ciri orang munafik: jika bicara ia berbohong, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia hianat. Oke, ini dia kutip-kutip ayat guys. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Wow, ini Ustadz Said Didu sudah mulai mengutip-ngutip ayat suci dia guys. Lucu saya melihatnya ini orang ini dia. Banyak lagi sebenarnya ya guys. Ini ya, ini yang sebelumnya dia pakai tadi. Kita akan lihat ya. Bagaimana dia belakangan membuat pernyataan-pernyataan yang lucu sih menurutku. Terkesan sudah mulai sangat, nah ini ya. Dalam surah Al-Mursalat yang terdiri dari 50 ayat, terdapat 10 ayat 15, 19, 24 mengingatkan bahwa celakalah pada hari itu para pendusta ya. Ini dia mau ngolok-ngolokin mau ngolok-ngolokin Pak Jokowi guys, Said Didu. Padahal orang yang paling banyak berdosa juga Said Didu guys. Anda jangan lupa itu. Bagaimana kemudian ketika dia menyebar fitnah ya. Jadi dia menyebar fitnah
bahwa itu di awal-awal Pak Prabowo Gibran dilantik 100 hari kerjanya dia sampai bikin video. Hati-hati Pak Prabowo, karena agendanya Pak Jokowi itu sengaja menjadikan yang namanya Gibran sebagai wakil presiden untuk menggantikan Pak Prabowo. Supaya Pak Prabowo itu dalam keadaan sakit atau istirahat yang akhirnya digantikan oleh Gibran. Gerakannya Jokowi ini membuat supaya Fufu Fafa itu bisa menjadi calon presiden ke depan atau menggantikan Prabowo dengan cepat. Itu kan fitnah yang disampaikan oleh Said Didu. Jadi mereka ini ahli fitnah guys, tukang fitnah, dan al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Yang namanya orang memfitnah itu, itu perbuatan yang jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini orang-orang seperti Said Didu, Tifa, ngeri. Aku ngeri sih melihatnya situasi seperti ini guys. Nah kalau menurut kalian punya pandangan sendiri, tulis di kolom komentar ya. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga.